Halo sobat barbar, mana nih fans boynya China? Pasti handphonenya pakai produk China seperti militer China. Ya, militer China saat ini menjadi sang naga yang panjang dan gede. Nah loh, negara China tekad klaim sana sini membuat kawasan Asia semakin bahaya bosku. Dan setiap negara di kawasan selalu memperkuat pertahanan mereka di kawasan. Bahkan kehadiran kekuatan besar China itu memancing kekuatan militer Amerika, bahkan NATO, dan negara sebagian di Asia Tenggara. Sang naga China ini tidak bisa dianggap remeh bosku, karena negara China berani baku hantam dengan negara besar seperti India, Amerika, dan negara di kawasan Laut Cina Selatan. Mana nih fans boy Xi Jinping? Silakan muncul di komentar. Sebagai negara Indonesia, negara penduduk dan wilayah paling besar, sebenarnya tidak heran jika kekuatan militer Indonesia kuat sejajar dengan China dan negara besar lainnya. Di kawasan Asia saat ini memang lagi dipantau banyak negara karena konflik China dengan negara-negara di kawasan Asia maupun Amerika. Nah, Indonesia adalah salah satunya negara yang berada di Asia. Maka dari itu, Indonesia harus memposisikan dirinya sebagai negara yang netral, tidak memihak sana-sini. Sementara itu, Daniel Anjar Simanjuntak memastikan Indonesia tidak akan memihak China maupun Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Menurutnya, justru bahaya jika memihak salah satu negara, karena bakal berimplikasi wilayah Indonesia jadi medan perang dua negara tersebut, Amerika dan China. Kalau sampai kemudian kita atau Indonesia jadi proksi, maka kawasan kita atau Indonesia akan jadi battleground, jadi kawasan perang. Jangan lupa, banyak negara superpower jarang sekali mereka melakukan perang atau battlegroundnya di negara mereka sendiri. Nah, jika China masih ngotot mengklaim kalau Natuna Utara itu miliknya atau milik China, maka dari itu Indonesia harus tegas membungkam China dan membantah atas klaim sepihak oleh China itu. Indonesia harus berjuang untuk merebut wilayahnya yang diklaim oleh China. Namun saat ini Indonesia sudah damai dengan China soal Natuna Utara. Natuna adalah seutuhnya milik Indonesia, jadi cocok jika di Pulau Natuna itu diisi banyak kapal-kapal perang yang canggih dan dipasang payung udara yang mumpuni, ya minimal S-500 buatan Rusia atau rudal buatan Amerika. Pulau Natuna adalah pulau yang terpencil dan terluar milik Indonesia. Natuna adalah pulau yang sangat strategis untuk pertahanan karena Pulau Natuna yang paling terdepan di bagian utara. Nah, jika ada musuh yang menyerang Indonesia dari bagian Indonesia Utara, maka pangkalan militer Natuna lah yang duluan menghantamnya bosku. Jika di Pulau Natuna diisi lebih banyak peralatan perang yang canggih dan sangat modern, entah itu dari Rusia atau dari Amerika, maka Kepulauan Natuna salah satunya pangkalan militer terkuat di kawasan. Beberapa di kawasan Laut Cina Selatan memanas hingga saat ini. Ini membuat Indonesia memperkuat pertahanan di bagian utara, yaitu di Natuna. Sudah lama Indonesia memperkuat pangkalan militer di Natuna. Namun soal persenjataannya yang berada di pangkalan Natuna itu sangat dirahasiakan bos. Walaupun Indonesia sudah berdamai dengan China soal Laut Cina Selatan, tapi kemarin kapal-kapal Coast Guard Cina masuk lagi tuh bos. Namun Indonesia harus tetap waspada dan selalu memperkuat posisinya di Natuna Utara untuk antisipasi pencaplokan wilayah. Semua negara di Asia memanas karena soal perselisihan perbatasan. Contoh,
Berita baru yang lagi panas adalah perebutan wilayah antara India dan China. Bahkan antara India dan China sudah duluan baku hantam, bosku. Dikabarkan sampai tentara China ada yang meninggal gara-gara perebutan wilayah di perbatasan dengan China. Paman Gober mana nih, masa kalah duluan sama India? Maaf, menurut admin sih berdamai sajalah daripada bulu jempolnya hangus, ya kan? Kita tahu kan negara China dan India adalah negara yang sama-sama besar dan kuat di bidang militernya. Jika perang pecah India dan China, nah pasti kan banyak cewek-cewek atau wanita-wanita dan cowok-cowok pastinya mengungsi ke Indonesia. Ya, kembali ke Natuna atau di kawasan Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Indonesia telah menyiagakan 4 kapal perang KRI jenis fregat dan korvet, kapal anti kapal selam di perairan Natuna sepanjang wilayah Indonesia. Kapal-kapal yang digunakan untuk patroli rutin di wilayah Natuna ini disiagakan untuk antisipasi potensi konflik di Laut Cina Selatan. Seiring meningkatnya eskalasi ketegangan antara Amerika dan China di kawasan Laut Cina Selatan, Indonesia menyiagakan 4 KRI di Natuna. Yang pertama adalah patroli rutin karena Laut Natuna Utara itu wilayah Indonesia. Setiap kapal perang yang disiagakan memiliki sekitar 100 kru yang ikut siaga. Selain itu, telah ada pasukan TNI dari kesatuan yang terintegrasi yang juga bersiaga di wilayah Natuna. Kesiapan TNI di wilayah Natuna telah dilakukan sejak lama sebelum terjadi eskalasi tegangan China dan Amerika. Pasti Indonesia akan terus melindungi kedaulatan dan kepentingan Indonesia. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Kuarmada 1 terus menyiagakan unsur KRI di Natuna dan antisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di Laut Cina Selatan. Eskalasi ketegangan antara Amerika dan China di Laut Cina Selatan kembali meningkat belakangan ini, dipicu manuver Amerika menerjunkan 3 kapal induk di kawasan tersebut. Ketiga kapal perang atau kapal induk itu masing-masing USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagan. Masing-masing kapal induk dilaporkan mengangkut 60 pesawat tempur. Nah, Laut Cina Selatan sendiri jadi salah satu titik rawan konflik antar negara. Di kawasan ini sejumlah negara saling klaim atas kedaulatan teritorialnya berikut pulau-pulau di sekitarnya. Negara-negara yang terlibat saling klaim kedaulatan antara lain China, Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, hingga Brunei Darussalam. Nah, posisi Indonesia seperti ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah konsisten berdasarkan norma internasional yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada tahun 1982. Di Laut Cina Selatan, Indonesia memiliki klaim tumpang tindih terkait perbatasan maritim hanya dengan Malaysia dan Vietnam. Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) yang disepakati pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada 1994 menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dan kepentingan negara-negara pelaut. Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Daniel Anjar Simanjuntak memastikan Indonesia tidak akan memihak China maupun Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Menurutnya, nah gimana menurut kalian, masih enjoy di Laut Cina Selatan? Silakan baku hantam kalian di bawah.